Seorang pria ini menangkap seekor burung. Tak ada yang mengira bahwa burung itu sedang bersedih. Air matanya jatuh dan membakar sepatu hingga berlubang. Takut burungnya nangis sampai mati, makanya bergegaslah untuk melepaskannya. Tapi ini bukan burung biasa. Itu adalah Phoenix yang berapi-api. Phoenix bebas untuk terbang lagi ke langit. Untuk berterima kasih kepada yang telah menyelamatkan hidupnya. Ia meninggalkan satu bulunya. Wah, panas banget. Tapi kamu begitu menyedihkan karena kamu tidak melepaskan burung api. Kamu akan dipancung. Aku memang menangkapnya. Jadi apa? Apakah itu benar? Phoenix of Fire. Melihat sang raja tidak percaya. Ia mengambil bulu dengan cepat dan membakarnya. Tapi bulunya tidak terbakar. Raja segera memerintahkan eksekusi. Ketika akan turun, bulu itu secara ajaib terbakar. Lihatlah Phoenix yang berapi-api. Phoenix api melayang di langit. Demi menyelamatkan Ivan, Phoenix sengaja mendarat di titik tertinggi kota. Orang-orang yang melihat ini benar-benar percaya bahwa Ivan tidak berbohong. Dan akhirnya Ivan berhasil diselamatkan. Hentikan eksekusi setelah melihat ini. Kemudian dia menjadi tamu raja. Seperti yang tahu kau Ivan, saya asalnya petani dari keluarga pemilik tanah. Karena ketemu kuda putih yang tenggelam di sungai, Ivan baik hati dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Siapa tahu setelah diselamatkan dia meneteskan air mata emosional. Segera setelah Ivan membebaskannya, kuda kulit putih bersinar lebih ajaib dari langkah kaki ia melompat ratusan meter. Dalam sekejap mata, hilang dalam kegelapan. Kupikir Bahma baru saja pergi. Tapi ketika Ivan bangun dari tidurnya, seekor kuda kecil secara ajaib muncul di depan matanya. Ivan senang melihat kuda kecil tersebut. Benar-benar tidak tahu itu adalah kuda putih. Sekarang pemilik tanah datang untuk memeriksa. Ketika ia melihat Ivan belum bangun untuk bekerja, rasa marah yang tak terbendung datang menghampiriku. Tak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus dilakukan sekarang? Saat ini kuda kecil menyelinap ke bawah celana Ivan. Itu benar, angkat kakimu. Kita akan mulai berlari. Suara kuda poni kecil membawanya keluar dari peternakan. Untuk menjauhkan Ivan dari pemilik peternakan, kuda kecil itu sengaja membawanya sejauh 3/4.000 mil. Untuk menutupi kehidupan, kuda yang dibawa Ivan akan dijual di pameran. Adegan ini dilihat oleh raja dari jauh. Apa ini? King sangat penasaran dengan kuda Ivan yang dijual. Mendapatkan kuda ini raja bergegas ke pameran. Gak mau ngomong apa-apa. Segera begal Ivan. Ini jelas merupakan penguatan. Dia masih belum membayar tagihannya. Ivan ingin raja membayar. Raja berpura-pura tidak mendengar. Lalu tiba-tiba, seperti tidak membawa kuda kembali ke istana kerajaan. Perilaku menjengkelkan yang tidak bisa dilihat oleh kuda poni kecil. Akan menyesuaikan raja dengan takik. Suara baru saja keluar. Kedua kuda itu bergegas keluar dari istana kerajaan. Langsung lari ke tempat Ivan di mana kereta raja tidak ada dereknya. Berlari tepat di belakang juga. Sayangnya kereta kuda tidak memiliki cadangan. Tidak bisa melewati apapun di depan. Raja di atas tidak bisa berbuat apa-apa. Maka langsung jatuh ke tumpukan bedak untuk memberi makan anjing. Dan tentara pun segera membantu raja tersebut. Raja baru saja bangun sekarang. Namun Ivan di sini merasa sangat bahagia. Siapa yang menyuruh raja membeli kuda tanpa memberikan uang? Dia lupa memberikan uang. Aku. Ya, kami tidak pernah melupakan apapun. Raja bertanya kepada Ivan berapa banyak uang atau koin yang ia butuhkan. Siapa yang tahu bahwa istana nasional itu kosong? Raja tidak punya uang. Tidak mungkin. Apakah Anda setuju dengan saya? Aku akan memberimu uang. Karena Ivan adalah petani dari banyak kehidupan. Baru dengar itu bisa membuat petugas sepakat. Aku setuju. Begitu saja, sang raja menelan amarahnya dan membeli kembali 2 kuda Ivan. Biarkan dendam yang mencuci aib. Raja Ivan memasuki istana untuk mempersiapkan hukuman mati. Rajaku, kita bisa membuatnya untuk menangkap api Phoenix. Dan kemudian dia tidak akan pernah kembali. Entah dari dulu, Pam adalah orang yang pergi untuk menemukan Puong Hoang. Tidak dimakan oleh monster tetapi juga dibakar oleh Phoenix. Tidak ada yang selamat kecuali Ivan tidak kenal takut. Demi menyenangkan sang raja, pasti dia akan membawanya pulang. Jadi ia bersama kuda poni kecil pergi ke padang pasir yang panas. Karena kuda kecil mengenal Phoenix, Ivan di sini mulai melempar buah. Karena Phoenix suka makan kacang, Ivan melempar 1 buah keluar. Aku tidak melihat apa-apa setelah menunggu begitu lama. Ia bergegas membuang semua kacang yang ada dalam tasku. Nguyen Yivan, kenapa masih belum ada apa-apa? Tepat ketika Ivan mengira dia telah memberi petunjuk yang salah.
Tanah di bawah mulai terlihat merah menyala. Dalam beberapa detik singkat itu adalah tambalan besar. Ivan merasa gelisah. Setelah dentuman keras, Phoenix memecahkan tanah. Ia menjangkau dan mengembangkan sayapnya yang lebar. Lalu terbang ke langit. Setelah terbang di udara, ia langsung terbang ke buah yang segar. Saking laparnya, dia buru-buru mengambil bijinya untuk dimakan. Lalu membuka mulutnya untuk mengambil bijinya di udara. Bijinya lumayan nikmat. Sudah lama tidak makan seperti ini. Makan satu pun tidak cukup. Dia terus makan berturut-turut. Tapi semakin banyak dia makan, semakin aneh rasanya. Phoenix melihatmu berputar dan kebingungan. Sudah tepat sasaran. Setelah triknya berhasil, seluruh tubuhnya lemas dan pingsan. Phoenix benar-benar berhasil ditangkap oleh Ivan. Dan setelah Phoenix bangun, dia sudah diikat oleh Ivan. Dia meneteskan air mata kesedihan. Ivan pikir itu menyedihkan. Jadi dia melepaskannya, untuk membalas jasanya. Tanpa menyadari ia meninggalkan bulu sebagai kenangan. Terlalu panas. Terima kasih telah menonton. Saksikan terus video-video RS Studio lainnya.